Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video ini saya mau melanjutkan lagi perihal video sebelumnya tentang eh, filsafat dan hikmat. Seperti kita tahu, di Alkitab ada peringatan untuk kita berhati-hati terhadap filsafat. Filsafat memang secara teoritisnya itu untuk mencari kebenaran sejati. Tapi kita tahu, kadang filsafat bisa disalahgunakan atau orang menggunakan filsafat untuk mendirikan kebenaran sendiri dan untuk membenarkan perkataannya sendiri, untuk membenarkan perilakunya sendiri. Nah, bagaimana kita semakin menggalinya lagi supaya kita semakin dapat pelajaran lagi untuk membedakan pengajaran Alkitab ini filsafat atau hikmat. Pertama kita buka dulu Alkitab tentang hikmat ya. Amsal 8 ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ayat 2, di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Kita bisa melihat pelajaran hikmat dari banyak hal. Nah, di sini Alkitab juga mengatakan dari hikmat ini kita bisa melihat dari ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa dan para bangsawan dari semua hakim di bumi. Jadi kita bisa melihat hikmat dari para hakim dan para pembesar. Saya ambil contoh ya. Misalkan untuk menata suatu kota. Ya, kita lihat contoh ada kali Ciliwung dulu nih ya, begitu kotor ya. Sekarang kali Ciliwung bisa diperbaharui menjadi bagus. Nah, untuk bisa menata kota itu diperlukan hikmat. Untuk menata kota butuh hikmat. Kalau pakai filsafat akhirnya menata kata. Kotanya nggak dibangun tapi menata kata. Oh, ini sampah bagus, wisata yang bagus, ada sampahnya. Di negeri lain nggak ada tuh sungai yang ada sampahnya. Kan seakan-akan menata kata, seakan-akan bagus. Padahal faktanya yang nggak sedap dipandang kan. Nah, saya nggak mau ngomong tentang politik ya tentang ini ya, tidak. Tapi saya mau bilang hikmat itu menunjukkan satu langkah konkret dan nyata gitu. Bukan satu kalimat yang mengawang-awang, mempercantik kalimat supaya kesannya bagus, enggak. Nah, di mana lagi kita bisa melihat hikmat? Hikmat kita bisa melihat dari pengadilan. Di dalam ruang sidang itu hakim itu tidak sedang antara pengacara sama jaksa tidak sedang ngadu filsafat, tapi sedang membuktikan apakah kasus ini benar atau tidak benar? Apakah hukuman apa yang pantas untuk diberikan? Apakah terdakwa ini salah atau benar? Itu harus dibuktikan dengan hikmat. Seperti kita contoh ya, ada satu peristiwa. Ada satu orang, dia tiba-tiba membawa senjata, lalu dia menembak ke rumah ibadah masjid ya, agama sebelah ya. Dia menembak, membunuh banyak orang, terus ketika dia masuk ke pengadilan, yang lucunya adalah dia memohon pembebasan. Dia memohon dirinya, menyatakan dirinya tidak bersalah. Ya ditolak sama hakim lah. Ya kita tahu kasus ini bukan kriminal murni, bisa dibilang kriminal yang ada sangkut paut sama ideologi. Saya nggak tahu nih ideologi apa yang membuat dia akhirnya bisa menembak ke rumah ibadah orang. Cuma kita sebagai manusia kita bisa merasakan ya, siapa sih yang mau lagi beribadah tiba-tiba didatangin orang membawa senjata untuk menembak, ya kan? Mau dia berargumen apapun, mau dia berfilsafat apapun di depan hakim ya pasti ditolak sama hakim. Apalagi menyatakan diri tidak bersalah sudah nembak orang, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat filsafat itu berbahaya. Bisa membuat manusia itu mendirikan kebenarannya sendiri. Sedangkan hikmat itu karunia Tuhan. Yang permulaannya adalah takut akan Tuhan. Yang bisa membawa kita untuk mencari kebenaran sejati. Nah, sekarang kita kasih contoh ya tentang pengajaran Alkitab. Saya akan tidak akan menghakimi. Silakan dari teman-teman untuk menilai sendiri. Apakah pengajaran ini
adalah hikmat dari Alkitab atau filsafat dari adminnya ya yang membuat ini. Saya nggak mau menghakimi, silakan teman-teman akan menilai sendiri. Di sini channel bisa dibilang Kristen ya. Namanya Jesus is Good News. Tapi apakah dia mengabarkan good news? Apakah ini hikmat Tuhan atau ini adalah filsafat? Dia mengatakan, apakah kita percaya bahwa Tuhan tidak lagi menghukum kita atas dosa dan pelanggaran kita? Jadi beranggapan kalau ketika orang dibaptis, ketika orang percaya, orang sudah tidak dapat hukuman Tuhan lagi. Ya, Tuhan tidak lagi marah kepada kita, bahkan di saat kita jatuh, gagal, ataupun lalai, dia tidak berada dalam posisi untuk memelukai atau menghukum kita lagi. Wah, kita nggak akan dihukum lagi, kata dia. Terus dia pakai ayat Mazmur 103 ayat 10, terus intinya dia bilang, sebab seluruh kegagalan, kesalahan, kelalaian, pelanggaran, dan dosa-dosa kita telah dihakimi dan dihukum melalui tubuh Yesus di atas kayu salib, dan itulah sebabnya Tuhan tidak lagi marah kepada kita. Jadi Tuhan nggak akan marah lagi sama kita. Penebusan Yesus di atas kayu salib adalah wujud nyata kasihnya. Andai saja Tuhan tidak menindak, andai saja Tuhan ingin menindak dan menghukum kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dia tidak akan mengutus putranya untuk dihukum, dipukul, dan disalibkan. Wah, kayaknya kalimatnya enak didengar ya. Terus dia katakan lagi, kebenaran akan kasih karunia-Nya. Inilah yang perlu kita percayai supaya kita juga memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Banyak orang masih belum mendengar kebenaran ini, akibatnya masih banyak orang malah hidup dalam ketakutan dan bahkan malah menjauhi Tuhan. Kepercayaan yang benar akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar pula. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita, Dia ada di pihak kita, dan Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita, sebabnya anaknya, Yesus, telah dikaruniakan kepada kita, supaya kita beroleh kehidupan. Intinya dia mau mengatakan, kalau sudah tidak ada penghukuman lagi, orang percaya sudah tidak ada penghukuman lagi. Lalu dia mengatakan lagi di sini, ya, kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Lalu dia bilang lagi, kisah Yusuf adalah gambaran tentang Yesus. Tahukah Anda apa yang membuat Tuhan sedih? Bukan karena kita melakukan dosa atau pelanggaran. Bukan. Juga karena kita tidak terlihat taat melakukan perintah-perintah Alkitab. Bukan juga karena kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kata dia, Tuhan itu bersedih bukan karena kita melanggar atau berbuat dosa. Bukan. Yang membuat Tuhan sedih adalah ketika kita masih berpikir bahwa Tuhan masih akan menghukum kita ketika kita kita jatuh dalam dosa. Ketika kita masih berpikir Tuhan masih akan menimpakan ganjaran dan hukumannya ketika kita tidak taat. Ketika kita masih berpikir Tuhan masih marah kepada kita, dan ketika kita masih hidup dalam ketakutan akan kehilangan keselamatan jika kita tidak setia. Jadi dia bilang, oh jadi kita orang Kristen nggak usah takut lagi, nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah ketakutan lagi, Tuhan akan hukum kita, karena kita sudah dibebaskan. Kalimatnya enak banget didengar, bahkan yang menurut saya kaget ya, dia menulis pikul salib itu sebagai, salib itu cuma hanya satu dan sudah dipikul oleh Yesus, tidak ada salib lain. Padahal Yesus mengatakan pikulah salib, tapi dia bilang udah gak ada salib lagi. Terus dia bilang salib itu berat dan menyakitkan, kita pasti tidak sanggup, kita bukan lagi memikul salib. Salib adalah gambaran kutuk dan penghukuman, dan itu sudah dipikul Yesus untuk kita. Jadi bagi dia sudah gak ada pikul salib, salib sudah dipikul oleh Yesus untuk kita. Wow. Ini channel Kristen loh. Ya. Channel Kristen ini. Ini sebuah channel Kristen. Ya. Bagi dia, Tuhan itu nggak akan marah lagi. Saya dalam mana tidak mau menghakimi, silakan teman-teman menilai sendiri, tapi saya akan coba untuk buka dari Alkitab. Kira-kira benar nggak pengajaran ini bersumber dari Alkitab atau ini adalah filsafat? Ya. Kita akan buka dari 1 Korintus 9 ayat 23 ya. Ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan melalui Alkitab, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat 25, kita skip aja biar nanti teman-teman bisa baca sendiri.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi bahkan Rasul Paulus sendiri pun, ya Rasul Tuhan, yang sudah melakukan pemberitaan Injil luar biasa, bahkan dia sudah dikaruniakan Roh Kudus, dikaruniakan kuasa untuk melakukan mukjizat, dia masih mengatakan, jangan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya jangan ditolak. Nah, dari mana sekarang satu pandangan di dalam Kristenan yang menganggap pokoknya percaya Yesus sekali selamat pasti selamat, saya mau mati bagaimanapun pasti selamat, pasti selamat. Sekarang umat Kristen punya rasa kepercayaan diri yang begitu besar. Apakah ini kepercayaan diri yang benar atau kepercayaan diri yang semu? Nah, kita harus mengerti dulu dasar Alkitabnya dulu ya. Keselamatan itu apa sih? Kita buka dulu dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dulu ya kita baca ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, karena ayat ini, dan ada orang yang berpikir, oh kalau gitu keselamatan itu bukan karena perbuatan ya. Jadi kita nggak akan ada perbuatan yang layak untuk disandingkan dengan keselamatan. Itu semua hanya karya Yesus. Jadi kita ketika ditebus, kita udah pasti selamat gitu. Nggak usah ada perbuatan lagi. Kira-kira dasarnya dari sini ketika orang mulai berpandangan seperti tadi ya. Seperti yang tadi ya. Nah, apakah demikian maknanya? Kita buka dulu ya. Di sini ada kasih karunia. Artinya penebusan darah Yesus ya. Oleh kasih karunia Yesus menebus dosa kita ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada porsi iman. Kalau kita meskipun sudah ditebus, tapi kalau kita tidak mau beriman, kita nggak mau beriman nih, nggak mau percaya sama Yesus. Bisa nggak kita diselamatkan? Nggak mau beriman nih. Nggak bisa ya. Harus pakai iman. Untuk menerima keselamatan dari Tuhan ini, walaupun itu kasih karunia, tapi kita harus beriman. Nah, imannya seperti apa yang Alkitab maksud? Iman seperti apa? Apakah cukup kita percaya saja kah dalam hati? Dalam hati saja cukup percaya? Atau bagaimana? Kalau kita buka ke Yakobus 2 ayat 15 ya. Ayat 14 ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Lalu kita lanjut lagi ke ayat 17. Kita lihat ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Nah, kalau kita buka lagi ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, apa maksud ayat ini? Satu sisi tadi dibilang manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi di sini katakan iman harus sertai perbuatan. Apakah ini kontradiksi? Bahkan dikatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah ini suatu kontradiksi? Tidak. Makanya untuk memahami ini kita butuh hikmat, bukan pakai filsafat. Pengertiannya apa? Saya akan buka ya. Sorry. Nah, ini satu gambaran yang mungkin sudah banyak teman-teman lihat ya. Ketika kita berdosa, hidup kita tuh terpisah dari Tuhan.
ada jurang yang tidak akan bisa terlewati. Mau manusia pakai usaha manapun, mereka mau bikin tangga kek, mau bikin apapun, gak akan bisa mencapai Tuhan. Ya. Tapi Tuhan sendiri yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus memberikan satu jalan keselamatan bagi manusia. Tetapi ketika Tuhan memberikan jalan, manusia harus melewati jalan itu. Maka dikatakan jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Manusia harus melewati jalan itu. Dan melewati jalan itu adalah iman. Manusia harus melewati jalan itu. Dan melewati jalan itu namanya iman. Dan kalau kita lihat pengajaran Alkitab, yang Yesus sampaikan itu semata-mata perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh iman. Seperti Yesus mengatakan, barang siapa berdoa, masuklah ke dalam kamar supaya tidak dilihat orang. Biarlah Bapamu yang di sorga melihat, yang tidak Bapamu yang tersembunyi melihat. Kan kita nggak bisa melihat Bapa di sorga ketika kita berdoa. Itu namanya iman. Ketika kita memberi oleh tangan kananmu, tangan kirimu jangan diketahui, itu adalah iman. Ya, supaya dilihat oleh Bapamu di sorga. Ketika kita berjalan, kita percaya ada Bapa di sorga. Walaupun kita nggak melihat, ada Tuhan. Itu namanya langkah-langkah iman. Ketika kita dituntut untuk mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, dengan kita mengasihi manusia yang terlihat, itu adalah iman. Kita mengasihi manusia, dasarnya kita percaya ada Tuhan yang tidak terlihat. Itu namanya iman. Setiap perbuatan kita di dalam kekristenan itu adalah iman. Ketika kita percaya, ketika kita dibaptis, kita menerima tubuh Kristus. Kita mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Itu adalah iman. Sehingga kita menjadi bait Allah, menjadi bait Roh Kudus. Itu adalah iman. Ketika kita menerima roti perjamuan, anggur perjamuan, kita percaya itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itu juga iman. Itu harus pakai iman. Kalau nggak pakai iman, nggak usah dilakukan sekalian. Harus pakai iman. Ya. Kalau cuma sekedar simbol, untuk apa? Kalau nggak ada artinya, kalau nggak ada iman. Nah, segala sesuatu yang dilakukan itu didasarkan pada iman. Nah, seperti kalau kita lihat ya, bangsa Israel ya, dalam perjalanan Israel kepada padang gurun. Itu penggambaran akan manusia lepas dari dosa. Ya. Kalau bukan Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir, bangsa Israel tuh gak akan bisa dengan perbuatan sendiri melepaskan diri mereka dari Firaun. Gak akan bisa. Itu namanya manusia gak akan bisa lepas dari cengkeraman dosa. Gak bisa bangsa Israel melepaskan diri sendiri. Gak bisa. Harus tangan Tuhan yang perkasa yang melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel gak tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe ke Kanaan. Memang visinya menuju Kanaan, tetapi gak ujuk-ujuk nyampe. Mereka melewati padang gurun. Perjalanan padang gurun itu adalah langkah-langkah iman bangsa Israel. Apakah hidup mereka mau dipimpin oleh Tuhan atau tidak? Itulah pengertian yang benar. Hikmat yang benar, bukan pakai filsafat. Nah, kita buka lagi ya Alkitab ya. Untuk bukti ya. Kita buka kata hidup menurut jalan. Kalau kita lihat Alkitab, kata hidup menurut jalan, itu kalimat yang sering kali Tuhan berfirman ya. Marilah kita harus hidup menurut jalan, hidup menurut jalan. Mulai dari sekarang, hai orang Israel, hidup menurut jalan, hidup menurut jalan. Ya, yang Tuhan inginkan adalah hidup menurut jalan. Ketika kita sudah lepas dari dosa, ya, kita dibebaskan, kita harus hidup menurut jalan. Makanya saya bingung dengan perkataan ini. Kalau Tuhan tidak akan menghukum lagi gitu. Dasarnya dari mana gitu. Bahkan kalau kita buka ya ke Yudas 1 ayat 5 ya. Kita buka Yudas 1 ayat 5 ya. Yudas 1 ayat 5. Yudas 1 ayat 5 ya. Ya. Ini perjanjian baru ya. Harusnya jadi jangan bilangin perjanjian lama. Ini ada perjanjian baru. Menjadi pembelajaran buat kita juga. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya ini sesuatu yang sudah diketahui. Bukan sesuatu yang baru gitu. Dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini tidak mulus. Ya. Mereka kadang ada masa-masa di mana bangsa Israel tidak taat, mereka membuat anak lembu emas, mereka berbuat dosa, mereka menolak percaya sama Tuhan, mereka bersungut-sungut.
Akhirnya mereka jatuh, mereka harus binasa di padang gurun. Nah, ini menjadi peringatan juga bagi kita. Nah, ada satu pandangan lagi orang mengatakan, "Oh, Tuhan Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru sudah berubah. Karena Yesus sudah datang, Tuhan Perjanjian Baru itu Tuhan yang baik. Tuhan itu pasti baik. Tuhan itu baik, gak akan menghukum lagi." Tapi kalau kita buka ke Ibrani 12 ya, ayat 28 sampai 29. Jadi Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepada Allah, bukan cara suka-suka kita. Dengan hormat dan takut, harus dengan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, ya. Allah kita adalah api yang menghanguskan. For our God is a consuming fire. Kita harus menerima sebenarnya Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu sebenarnya sama. Tuhan Perjanjian Lama juga mengasihi umatnya, makanya membebaskan mereka dari Mesir. Tapi ketika mereka tidak taat, Tuhan juga menghukum bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru sama. Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus tetap sama, tidak berubah. Makanya jangan sampai pikiran kita mengalami distorsi. Kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang salah. Yang akhirnya membawa kita hanya kepada hikmat. Membawa kita dengan filsafat. Harusnya kita mengenal Tuhan dengan hikmat, bukan dengan filsafat. Ya, kembali lagi saya tidak mau menghakimi ya. Yang tadi saya tidak mau menghakimi si pemilik channel ini, saya tidak mau menghakimi. Biarkan teman-teman menilai sendiri apa adanya. Apakah perkataan dia ini filsafat atau hikmat? Atau mungkin teman-teman mengatakan saya yang filsafat, yang hikmat. Ya, silakan. Saya hanya membuka apa yang saya ketahui tentang Alkitab. Ayat terakhir kita buka ke Roma 11 ayat 18 ya. Nah, justru Alkitab mengajarkan jangan kita bermegah diri. Ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Apa sih? Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini tentang umat Israel yang cabang asli yang sudah dipatahkan, dan kita adalah cabang-cabang yang dicangkokkan, bangsa-bangsa lain yang dicangkokkan. Cabang asli adalah umat Israel yang asli, tapi mereka dipatahkan karena mereka tidak percaya. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercaca karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22, nah ini mesti diperhatikan ya. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ada kemurahan dan ada kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini kalimat Alkitab begitu tegas ya. Kamu pun akan dipotong juga, kita pun akan dipotong juga. Ya, tapi kan kalau kata dia kan, oh nggak bakal dihukum lagi, Tuhan sudah mengampuni kita, jadi tidak ada penghukuman lagi. Padahal kita bilang, kamu pun akan dipotong juga. Memang standar Alkitab begitu tinggi. Ada orang berkata, apakah saya mengatakan ini saya sempurna? Tidak, saya juga punya kesalahan. Tapi kita membaca Alkitab apa adanya, bukan dengan pikiran kita sendiri, bukan dengan filsafat kita sendiri, membawa kita jadi takut. Kita mengenal Tuhan takut akan Tuhan. Kita harus takut sama Tuhan. Jangan kita bermegah diri, kita harus merendahkan hati kita, sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat. Mungkin orang bilang, takut akan Tuhan, enggak, di dalam iman Kristen enggak ada rasa takut, kita rasanya damai, maunya damai, hidup suka. Masa damai dihasilkan oleh hidup suka-suka kita, terus kita bilang itu damai. Tapi Alkitab bilang adalah takut akan Tuhan itu adalah ketenteraman yang besar. Di dalam rasa takut akan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Justru di dalam rasa takut akan Tuhan kita menemukan hikmat. Ya, semoga video ini bisa
menjadi renungan juga buat kita semua, termasuk juga untuk diri saya sendiri. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jika video ini bisa memberkati, mohon untuk di-sharingkan juga kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih.